Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Jauharatul Munawwarah di bab 10. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik dua anak yatim, Suhail dan Sahil bin Safi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zararah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah itu. Rasulullah memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu. Juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Fondasinya terbuat dari batu-batu keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah, tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Rasulullah bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau melihat seseorang mengangkat dua batu besar. Beliau memberinya semangat seraya menyampaikan, "Engkaulah mendapatkan dua ganjaran." Para sahabat bertendang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Rasulullah membangun masjid bukan sekedar tempat sholat, melainkan untuk atau tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan Ahl al-Suffah. Ahl al-Suffah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah. Bahan-bahan bangunannya pun sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Nabi, yakni Saudah. Nabi baru pindah ke rumah beliau ini setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansori. Menjalin ukhuwah. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta kekayaan serta kenyamanan di Makkah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah dan Rasulullah. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang sikap senang menolong, bukan? Senang menolong orang lain yang membutuhkan termasuk perilaku terpuji. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan puluhan orang, misalnya mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Thalhah bin Abdullah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Ammar bin Yazid dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan antar kaum muslim yang dijalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberi bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Rasulullah misalnya mempersaudarakan Zaid bin Harisah, bekas hamba sahaya, dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang tokoh utama Quraisy. Persaudaraan yang dijalin dan bantuan kaum Ansor tidak membuat muhajirin berpangku tangan dan bermalas-malasan. Muhajirin tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menggalang kerukunan. Rasulullah merasa perlu menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah yang beragam. Rasulullah melakukan perjanjian antara kaum muslim, muhajirin dan ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi tentang pengakuan sebagai umat baik sesama muslim maupun berbeda agama yang memiliki tujuan sama. Penduduk Madinah yang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama.
Alhamdulillah kita sudah mempelajari bab 1 sampai 10. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Teman-teman, semoga kalian bisa menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai pedoman dalam hidup kalian. Selamat belajar dan beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.